السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ightasala min al-janabah. Ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Thumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mandi janabah. Idza ightasala minal janabah, kalau beliau mandi untuk junub atau mandi janabah, beliau mencuci kedua tangannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian berwudu seperti wudunya untuk salat. Illa rijlain, kecuali 2 kaki dalam riwayat lain. Thumma yukhallilu biyadaihi, kemudian beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya rambutnya, atau menyela rambutnya dengan kedua tangannya. Begini, agar airnya masuk ke dalam kulit kepala, dibasahi sampai ke kulit kepala, sampai terasa basahnya di kulit kepala. Ini penting karena termasuk syarat sahnya mandi adalah membasahi seluruh tubuhnya termasuk kulit kepalanya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, hingga ketika diduga, tentunya dengan ghalabatul dhann. Dhann yang dimaksud adalah ghalabatul dhann, dhannur rajih. Dan sudah pernah dibahas dalam usul fiqh bahwa dhann kadang-kadang bermakna yakin. Kadang-kadang dhann bermakna syak. Kadang-kadang dhann bermakna dhann rajih. Ar-rajih. Nah, kadang-kadang bermakna syak. Syak inilah dan ke bawah al-waham yang disebut dalam Al-Quran tentang
kejelekannya. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhan yang seperti itu, yang syak dari ke bawah, tidak bisa membawa kebenaran. In yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang namanya dhan tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun. Ini dhan bermakna syak wal waham. Sedangkan dalam ayat lain Allah sebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa itu yang disebut? Mukminin, orang beriman. Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Mereka-mereka yang sudah menduga, yadhunnun, bahwasanya mereka akan bertemu Rabbnya. Baik. Sedangkan dhan bermakna dhannur rajih sangat banyak dalam hadis. Ketika engkau sudah duga bahwasanya begini, ketika engkau sudah duga. Dhannur rajih sampai kepada yakin itu yang yubna alaihil hukum, yang dibangun di atasnya hukum. Adapun syak sampai ke bawah, sampai waham, la yubna alaihil hukum, tidak dibangun di atasnya hukum. La yubna alaihil hukum adalah hal yakin dan yang dhannur rajih. Sampai engkau yakin sudah basah kepalanya, kulit kepalanya sudah kena semua, sampai engkau yakin atau sampai engkau sudah menduga kuat bahwa itu semua telah basah, arwa basyaratahu afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat, baru dituangkan air 3 kali. Biasanya wallahu taala alam, kalau tidak disela-sela dulu langsung disiram air, itu air lewat dalam keadaan tidak masuk ke kulit kepala. Disiram kedua kali begitu. Apalagi yang rambutnya keriting, tebal, seperti itu. Sehingga hendaklah dibasahi dan disela-sela dulu sampai terasa basahnya di seluruh kulit kepala, baru disiram. Tsumma ghassala afadha alaihi al-ma' thalatha marrat. Disiramkan 3 kali, kemudian mencuci seluruh tubuhnya. Tentunya tetap disunnahkan untuk yang kanan dulu, baru anggota yang kiri. Siram sebagian kanan, baru kemudian bagian kiri. 6. Membersihkan juga demikian. Wa qalat, dan berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid. Kami, kata Aisyah, mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana. Artinya mengambil dari satu bejana. Naghtarifu minhu jami'an. Masing-masing kami mengambil dari bejana itu. Artinya bahasa Aisyah radhiyallahu taala anha, min ina'in wahid, dari satu bejana. Alhamdulillah. Kami mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Kemudian jangan sampai diduga bahwa maknanya masuk ke dalamnya, maka ditambah kalimat naghtarifu minha jami'an. Naghtarif ay na'khud bil mighrafah. Mighrafah selain bermakna gayung, asal muasal mighrafah itu adalah cidukan tangan. Naghtarif itu mengambil pakai tangan, begitu. Lama-kelamaan memakai gayung dan seterusnya. Sehingga gayung disebut mighrafah. Tapi asalnya adalah dengan cidukan tangan. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW dan Aisyah berebut untuk mengambil air dari bejana tersebut. Sebagaimana layaknya dua suami istri yang guyon ketika mandi dan merebut airnya atau berebut air dari bejana. Kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan. Yang pertama kalimat idza ightasala minal janabah. Barakallahu fiikum. Sudah sering dibahas fi'il madhi di samping makna bentuk lampau juga mengandung makna sesuatu yang hampir terjadi. Seperti ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apakah salat sudah ditegakkan? Belum. Tapi kalimatnya qad qamat, telah tegak. Artinya hampir terjadi. Ini juga sama. Idza ightasala pakai fi'il madhi. Bukan maknanya jika telah mandi dari janabah, bukan begitu maknanya. Tapi maknanya idza arada, tetapi hampir terjadi. Jika hampir mengerjakan. Berkata Zamakhsyari,
'abbara an iradatil fi'li bil fi'li. Ka'anna al-fi'l yujad bi qudrati al-fa'il 'alaihi wa iradatihi lahu. Diungkapkan keinginan untuk mengerjakan dengan kalimat yang maknanya telah mengerjakan. Karena fi'il didapat dengan kemampuan si fa'il dan keinginan si fa'il. Wal qasd al-ijaz fil kalam. Tujuannya adalah al-ijaz fil kalam. Ijaz itu ringkas. Al-ijaz fil kalam. Ringkas tapi jelas. Mujaz. Daripada menyatakan bahwa ketika dia hampir mengerjakan mandi, daripada kalimat seperti itu, katakan saja kalau dia mandi, selesai. Ya, difaham. Dalam bahasa Indonesia juga demikian. Kalau dia mau mengerjakan mandi, hampir mandi itu di awalnya, cuci tangan dulu. Ya. Kalimat itu panjang kan? Kalau kalimat ketika dia akan mandi, cuci tangan. Atau ketika dia mandi, cuci tangan dulu. Sama toh. Ya. Terpahami. Ya. Al-maqsud al-ijaz. Maksudnya hanya untuk meringkas saja. Yang kedua, kalimat thumma yukhallil biyadaihi sya'rahu. Yukhallil, yang tadi kita terjemahkan menyela-nyela. Kalimat takhlil adalah idkhalul asabi', memasukkan jari jemarinya di antara bagian-bagian rambut. Apalagi yang rambutnya panjang. Maka masukkan jarinya ke dalam sampai terkena kulit kepala dan kemudian di sela-sela sehingga terasa basahnya ke seluruh kulit kepala. Baik. Ada huwa takhlil. Itu dikatakan dengan takhlil. Kita dapati pula kalimat takhlil pada wudu ketika disebutkan bahwa yukhallil lihyatahu. Bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu mengusap wajahnya wa yukhallil lihyatahu. Sama saja maknanya. Karena mungkin lihyahnya yang tebal kadang-kadang menghalangi air. Maka disunahkan pula untuk disela-sela sehingga terkena kulit di bawah jenggotnya. Barakallahu fikum. Al-thalithah, kalimah al-thalithah, qad arwa basharatahu hatta idza dhanna, hingga ketika menduga bahwasanya sudah basah. Arwa basharatahu awsala al-ma' ila usul asy-sya'r. Arwa basharatahu, basyarah artinya kulit kepala atau kulit saja. Semua kulit disebut basyarah. Awsal al-ma' ila usul asy-sya'r, artinya kalau air sudah mencapai tempat tumbuhnya rambut, sudah mencapai tempat tumbuhnya rambut. Wal basyarah al-muradu huna, kulit yang dimaksud di sini adalah zahirul jild, adalah permukaan kulit kepala. Al-mastur bisy-sya'r, yang tertutup dengan rambut. Ketika di sela-sela kamu akan merasakan basahnya nempel ke kulit kepala. Hatta idza dhanna. Dhanna tadi sudah kita terangkan bahwa dalam bahasa Arab kadang bermakna yakin, kadang bermakna dhannur rajih, kadang bermakna waham, kadang bermakna syak. Idza dhanna, yang dimaksud di sini dalam hadis ini yang mana? Idza dhanna yuradu bihi huna ma'na rujhan. Dhanna dalam hadis ini yang dimaksud adalah rujhan, yang rajih, dugaan kuat. Idza dalil ala annahu la budda minal yaqin, di mana enggak ada dalil bahwa itu harus yakin. Tetapi cukup dengan dhannur rajih ke atas. Kalau bisa yakin alhamdulillah. Tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan harus yakin. Sehingga dhanna kembali kepada makna asalnya, yaitu dhannur rajih, sampai kepada yakin. Sampai kamu merasa sudah basah semua. Kamu menduga kuat bahwa itu basah semua. Baik. Sebab harus yakin, berarti harus lihat. Iya kan? Gak bisa pakai merasakan saja. Harus lihat. Bagaimana cara lihatnya? Harus ke kaca dulu, basah semua belum. Nggak ada dalilnya untuk memastikan atau meyakinkan. Cukup dengan dhannur rajih. Dan banyak perkara-perkara yang seperti itu dalam fikih. Hampir semua perkara-perkara fikih dibangun di atas imma yakin kalau bisa, kalau tidak dhannur rajih. Wa dhann qad sahha at-ta'abbud bihi fil ahkam.
Dan dzan telah sahih untuk dibangun di atas ibadah dalam hukum-hukum. Dzan yang mana? Dzanur rajih. Fama fawq dzan rajih sampai kepada yakin. Al-mana al-ijmali. Kita lihat maknanya secara ringkas. Qala rahimahullah Syekh Abdullah Al-Bassam, tasifu Aisyatu ghaslan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anha. Aisyah menerangkan mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai Aisyah, bi'annahu idza arada al-ghasl min al-janabah, bahwasanya beliau kalau akan mandi atau akan memulai mandi, bada bi ghasli yadayhi. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Litakuna nadhifataini, agar keduanya bersih, hinama yatanawal bihimal ma' lit-taharah, agar kedua tangannya bersih ketika mengambil air untuk taharah. Berarti menunjukkan bahwa masih memakai tangan ketika mengambil air, tidak memakai gayung. Wa tawadda'a kama yatawadda' lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk salah. Persis. Wa likaunihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dha sya'rin kathifin fa innahu yukhalliluhu bi yadayhi fihima al-ma'. Dan karena beliau memiliki rambut yang tebal, dha sya'rin kathif, memiliki rambut yang tebal, maka beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya dengan air. Hatta idza wasala al-ma' ila usuli sya'r, sampai ketika air sudah membasahi seluruh kulit kepalanya, tempat tumbuh rambutnya, wa arwal basyarah, setelah membasahi kulitnya, afadhal ma' ala ra'si thalathan. Beliau menyiram kepalanya 3 kali. Kemudian mencuci jasadnya, yang kanan-kanannya, ya kemudian yang kiri-kirinya. Wa ma hadzal ghasl al-kamil, bersama mandi yang sempurna ini, fa innahu yakfihi huwa wa Aisyah ina'un wahid. Dengan mandi yang sempurna ini cukup untuk beliau dan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha 1 bejana saja. Yang tarifani minhu jami'an, masing-masing mengambil air dengan tangannya. Cukup. Ini menunjukkan ngiritnya Rasulullah SAW dalam pemakaian air. Ma yukhadz min al-hadits, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadits fawaid jammah. Minha masyru'iyatul ghusl minal janabah. Disyariatkannya mandi janabah. Berkait dengan inti pembahasan bab ini, yaitu masalah mandi junub, mandi janabah. Sawa'un akana dzalika li inzalil maniyyi aw li mujarradi ilaj, kama sayati sharihan fi hadits Abu Hurairah. Sama saja, apakah itu karena keluarnya mani atau hanya karena mujarrad al-ilaj. Al-ilaj iltiqa'u al-khitanain. Iltiqa' al-khitanain, bertemunya 2 khitan. Bertemu 2 khitan, 2 kemaluan. Kama sayati sharihan fi hadits Abi Hurairah, sebagaimana nanti akan datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau keluar mani maka wajib mandi, jima ataupun tidak jima. Kalau jima harus mandi, keluar mani atau enggak keluar mani. Baik, saya ulangi. Kalau keluar mani wajib mandi, apakah jima atau tidak jima. Keluar karena mimpi basah, keluar karena onani, keluar karena apa saja sebab-sebabnya, maka dia harus mandi walaupun tidak jima. Sekarang yang kedua, jima menyebabkan wajib mandi walaupun enggak keluar mani. Berarti sebabnya 2. Imma inzal atau ilaj.
Keluar mani itulah yang disebut dengan inzal, sedangkan jima tadi disebut dengan ilaj. Yang kedua, annal ghasla al-kamila ma dzakara fi hadzal hadis. Kita dapatkan faedah yang kedua, bahwa yang namanya mandi yang sempurna adalah seperti apa yang diajarkan oleh Aisyah dalam hadis ini. Yaitu min taqdimi ghaslil yadain. Yaitu pertama mencuci kedua tangan, kemudian berwudu seperti wudunya untuk salat. Dan yang lebih sempurna nanti akan datang insyaallah. Kecuali kaki. Jadi wudu kakinya nanti ditunda. Setelah selesai mandi sempurna, mau keluar dari kamar mandi, siram kedua kakinya baru keluar. Nanti akan ada riwayatnya insyaallah. Dan juga dalam hadis ini diajarkan juga takhlil. Takhlil sya'r al-katif. Menyela-nyela rambut yang tebal, panjang. Wa tarwiyatihi, dan membasahinya sampai ke kulit kepala. Baru kemudian ghasl baqiyatil badan. Ada berapa berarti? Berapa poin yang diajarkan dalam hadis ini? Cuci tangan, berwudu, menyela-nyela rambut, kemudian menyiram ke seluruh tubuhnya. Selesai. Itu syarat sah. Dan juga syarat sempurnanya dengan berwudu. Karena kalau syarat sahnya saja kata para ulama, cukup dengan membasahi seluruh tubuhnya dari ujung rambutnya sampai masuk ke kulit kepala sampai ke ujung kakinya, maka sudah sah. Sudah sah. Yang ketiga, qauluha kana idza ightasala yadullu ala tikrar. Ucapan Aisyah, beliau kalau mandi ini menunjukkan terus-menerus. Bahasa ini, susunan kata yang seperti ini, menunjukkan kalau itu dikerjakan terus-menerus. Beliau kalau mandi, mencuci tangannya, kemudian berwudu, baru kemudian membasahi seluruh tubuhnya. Beliau kalau mandi, artinya terus-menerus, setiap mandi. Mencuci tangannya, berwudu, menyela-nyela rambutnya, dan menyiram seluruh tubuhnya. Yadullu ala tikrari hadzal fi'l minhu 'inda al-ghusl min al-janabah. Itu menunjukkan berulang-ulangnya perbuatan beliau setiap mandi dari janabah. Beda dengan bahasa kemarin Rasulullah mandi begini. Enggak tahu besok kayak apa, enggak tahu yang lalu. Tadi Rasulullah mandinya seperti ini. Itu mungkin kesannya ya tadi. Kemarin mungkin beda. Tetapi kalimatnya beliau kalau mandi, berarti setiap mandi. Yang keempat, jawazu nazar ahadu zawjaini li'auratil akhar. Yang keempat, bolehnya salah satu dari dua suami istri memandang yang lainnya dari auratnya. Artinya boleh saling memandang suami istri kepada auratnya yang lainnya. Wa ghasluhuma min ina'in wahid, dan bolehnya mandi dari satu bejana. Bukan di dalam satu bejana. Dari satu bejana. Seperti yang tadi dicontohkan. Naghtarifu minha jami'an. Masing-masing mengambil air dari situ. Yang kelima, taqdimu ghusli a'dha'il wudu'. Taqdimu ghasli a'dha'il wudu'i fi ibtida'il ghusl. Fi ibtida'il ghusl. Ala ghusl min al-janabah. Ada ghusl rijlain. Diutamakan, yang didahulukan, bukan diutamakan, didahulukan, mencuci anggota wudu dulu. Fi ibtida'il ghusl. Di dalam permulaan ghusl. Baik, alal ghusl minal janabah, ketika mandi janabah. Ada ghaslir rijlain, kecuali mencuci kedua kaki. Yang sudah saya singgung tadi. Kecuali kaki. Fa innahu muakhkhar ila ba'da intiha. Karena kedua kaki itu ditunda sampai nanti selesai mandi.
Ba'dal intiha min ghuslil badan. Setelah selesai mencuci dan menyiram seluruh badannya. Kullihi. Kama sayati, sebagaimana akan datang pada hadis yang akan datang. Berarti bagaimana urut-urutannya? Mandi, cuci tangan, mencuci anggota wudu kecuali kaki, kemudian menyela-nyela rambut, kemudian menyela-nyela rambut sampai terasa basah di kulit kepala, kemudian disiram ke kepalanya 3 kali, kemudian membersihkan seluruh anggota badannya, dan terakhir cuci kaki keluar. Dan ini hikmahnya, apalagi yang kamar mandinya sebagaimana keadaan di masa itu, tanah di bawahnya. Maka ketika disiram, air itu jatuh menaikkan kotoran ke kakinya. Maka ketika mau keluar, cuci kaki dulu baru keluar. Membersihkan kakinya yang terakhir. Demikian pula barangkali kamar mandi sebagian kaum muslimin, keadaannya seperti itu, masih pakai tanah atau pakai batu atau pakai sesuatu yang kemungkinan akan ada yang naik ke atas kotoran yang ada di bawah. Naam. Barakallahu fikum. Wa hadhihi al-hikmah. As-sadisah, yang keenam, qauluha, ucapan Aisyah, thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Thumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian mencuci seluruh badannya. Yadullu ala anna ghasla a'dha'il wudu'i rafi' lil hadatsain al-akbar wal asghar. Ini menunjukkan bahwasanya mencuci anggota wudu itu menghilangkan hadas al-akbar wal asghar, yang besar dan yang kecil. Fadal amra alladhi yujib ghasla hadhihi al-a'dha' lil janabah wa li raf'il hadath al-asghar wahid. Karena perintah yang mewajibkan untuk mencuci anggota badan tadi ketika janabah adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Baik. Ya dulu ala anna ghasla a'dha'il wudu' rafi'un lil hadatsain al akbar wal asghar. Bahwa wudu itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Hanya saja kalau hadas besar harus diiringi dengan mencuci yang lainnya. Kalau hadasnya hadas kecil, cukup anggota itu saja, anggota wudunya saja. Nah, sa'iral jasad maknanya baqiyah. Sa'iral jasad maknanya baqiyah, sisa yang ada dari anggota badan yang lainnya. Baik, mafhum ila huna? Hal hunaka soal? Qabla an nantaqil ila haditsin jadid. Lian al-hadits alladhi ba'dah yata'allaq bima qablah. Hadis yang setelahnya berkait dengan hadis yang sebelumnya. Maka perlu kita baca sekalian hadis berikutnya. Al-hadits ats-tsalasun, hadis yang ke-30. An Maimunah bintil Harits, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Maimunah bintil Harits, istri Rasulullah SAW. Annaha qalat, bahwa beliau berkata, wada'tu li Rasulillah SAW wudu al-janabati. Aku membawakan untuk Rasulullah SAW air untuk mandi janabah. Masih ingat? Kalau wudu bukan wudu. Kalau dengan dhammah wudu perbuatannya, tapi kalau wudu itu airnya. Wudu al-janabah, ini air untuk janabah. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan bolehnya 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghassala farjahu. Inilah yang tidak disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis dengan hadis yang lain saling melengkapi. Walaupun terkandung di dalam hadis Aisyah. Di mana terkandungnya? Tsumma ghassala sa'ir jasadihi, anggota badan semuanya. Berarti termasuk kemaluannya dibersihkan. Tapi di sini dikhususkan bahkan di awal.
Setelah mencuci kedua tangannya, kemudian ghasala farjahu. Bahkan diajarkan secara rinci bagaimana membersihkan kemaluannya, yaitu daraba yadahu bil ardi. Tangannya dipukulkan ke tanah, ke pasir, ke lantai, awil haid atau ke dinding, karena dindingnya juga dari tanah, dari pasir. Marratain aw salasan, sekali atau dua kali. Dan kata para ulama, itu adalah untuk menghilangkan ainnya, lazijnya, atau lazij, licin-licinnya. Dan boleh diganti dengan sabun dan sejenisnya. Apapun yang bisa menghilangkan licin-licin tadi. Jadi kemaluan dibersihkan sampai ainnya sudah tidak terasa. Kalau masih ada licin-licinnya berarti masih ada. Bersihkan dengan tanah, pasir, atau dengan alat-alat lain pembersih-pembersih. Tsumma madmada wastansyaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, wastansara tentunya. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian mencuci wajahnya, wa dira'aihi, dan kedua lengannya. Tsumma afadha 'ala ra'sihi al-ma'. Ini merincikan wudu. Artinya Rasulullah SAW berwudu, atau dengan bahasa lainnya mencuci anggota wudu, membersihkan anggota wudunya. Tsumma afadha 'ala ra'sil ma, kemudian dituangkan di atas kepalanya air. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau mencuci seluruh anggota badannya. Tsumma tanahha, kemudian beliau bergeser, pindah tempat. Fa ghassala rijlaihi, mencuci kedua kakinya ke belakang. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Aku berikan kain untuk handuk untuk mengeringkan, ternyata falam yuridha. Beliau tidak menginginkannya. Faja'ala yanfadhu al-ma' atau yanfadhu al-ma' bi yadayhi. Maka mulailah beliau menghilangkan air itu dengan tangannya. Menghilangkan air dengan tangannya cukup. Tidak memakai handuk. Disebutkan di sini hadis Maimunah yang juga istri Rasulullah SAW, dan tentunya mereka lah yang paling berhak, yang paling pantas meriwayatkan bagaimana mandinya Rasulullah SAW, karena beliau lah istri-istri Nabi yang sangat-sangat mengetahui bagaimana mandinya Rasulullah SAW. Dan hadis dengan hadis yang lain saling melengkapi. Tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Yang di sana disebut, di sini tidak disebut. Yang di sini disebut, ada yang di sana nggak disebut. Apa saja yang di sini disebut, tapi di sana nggak disebut? Satu, menuangkan air. Kan disebutkan oleh Aisyah mencuci kedua tangannya. Bagaimana mencuci? Bukankah satu bejana ini kamu mencuci kedua tangan ada sekian macam cara? Ada orang yang masukkan tangannya ke bejana, iya kan? Cuci begitu. Ternyata tidak. Bukan masukkan tangannya ke bejana, cuci di bejana itu tidak. Tetapi akfa, bejana yang dimiringkan sedikit, dituangkan. Bejana itu bukan seperti embermu yang besar itu, tidak, kecil. Hanya beberapa mud saja, sedikit airnya. Dituangkan ke tangan kirinya, kemudian cuci tangannya. Baik, berarti dengan dituangkan. Apalagi mencuci farjahu. Dan caranya juga, yaitu dengan tanah, atau dengan memukulkan tangannya ke tanah atau ke dinding, untuk menghilangkan zatnya atau ainnya dari medi atau mani. Kadang-kadang tercampur. Kalau mani memang tidak najis, tapi kalau madi dia najis, sehingga harus dibersihkan semuanya. Yang ketiga, dalam hadis Aisyah hanya menyatakan tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, berwudu dengan wudu untuk salat. Tetapi dalam hadis Maimunah dirincikan. Beliau berkumur-kumur, beliau masukkan air ke hidung, beliau mencuci wajahnya, mencuci lengannya, satu-satu dirincikan. Dan itu sungguhnya sama. Tsumma afadha 'ala ra'sihi al-ma, kemudian dituangkan air ke kepalanya. Dan ini berarti
tidak disebut oleh Maimunah apa yang disebut oleh Aisyah, yaitu menyela-nyela rambutnya hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, menyela-nyela rambutnya sampai diduga kuat bahwasanya sudah basah seluruh kepalanya, baru dituangkan. Baru setelah itu ghasala sa'ira jasadihi, mencuci seluruh anggota badannya. Thumma tanahha, kemudian bergeser ke tempat lain atau mendekat ke pintu keluar misalnya. Faghasala rijlaihi, kemudian baru mencuci kedua kakinya. Kenapa saya katakan ke arah pintu keluar? Karena kalau sebaliknya, nanti ketika dia mau keluar, lewat situ lagi. Menginjak becek-becek tadi lagi. Barakallahu fikum. Kadang-kadang kalau yang kamar mandinya masih pakai pasir, atau masih tidak ada alas apa-apa, seperti di kampung-kampung, maka ketika tempat itu yang becek tadi, yang penuh dengan lumpur tadi, sudah bercampur tanah, kotor, kamu bergeser ke tempat yang lain, bersihkan kakinya pelan-pelan, keluar. Tapi kalau di tempat sebaliknya, lewat situ lagi. Kena becek-becek lagi, kena lumpur lagi. Baik. Wahakadha. Kemudian faedah lainnya, ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Nabi diberi khirqah, kain untuk mengeringkan badannya, ternyata Nabi tidak menginginkannya. Kemudian menghilangkan airnya dengan tangannya. Baik, kita lihat syarahnya. Yang pertama, syarhul kalimat. Gharib al-hadith. Kalimat pertama, kalimat akfa'a. Mana akfa'a? Qallabahu ala wajhih. Dibalik ke arah yang lain. Tadinya begini, maka dimiringkan begini, sehingga airnya tumpah, itu namanya akfa'a. Wa kafa'ahu, maknanya amalahu. Memiringkannya. Wal hadis yufid al-imala bila syak. Tentunya hadis ini bermakna memiringkan bila syak. Tidak ragu lagi. Kenapa? Sebab kalau qallabahu dibalik begini, habis airnya. Mana yang buat mandi? Ya toh? Maka walaupun kata akfa'a maknanya membalikkan bejana, tetapi mengandung makna memiringkan. Kira-kira yang terpakai di sini yang mana? Membalik bejana itu sehingga tumpah semua atau memiringkan? Bila syak, tidak ada keraguan. Yang dimaksud adalah memiringkan. Wa hadza ma yuwafiq riwayat al-Bukhari, dan ini yang mencocoki riwayat Bukhari. Disebutkan dengan kafa'a, bukan akfa'a. Kafa'a artinya memiringkan. Akfa'a artinya menumpahkan, membalik. Wa ankara ba'dhum an yakuna akfa'a bimakna qalb. Dan sebagian mereka mengingkari kalau akfa'a maknanya adalah membalik bejana. Baik, yang kedua. Kalimat daraba yadahu fil ardi awil ha'id. Memukulkan tangannya ke tanah atau ke dinding. Al-muradu minhu masayadihi bi ahadihima. Yang dimaukan adalah mengusapkan tangannya ke salah satunya, imma ke tanah atau ke dinding, liizalatil luzujah, untuk menghilangkan al-lazij. Al-luzujah adalah licin-licinnya karena bekas mani atau madhi. Ba'dal istinja, setelah dibersihkan, kadang-kadang dengan air tidak hilang. Siram air masih licin, pakai tanah. Dan biasanya yang diketahui ilatnya, maka dia boleh untuk memakai sesuatu yang lainnya, yang penting ilatnya sama. Yaitu sabun, wama, dan apa yang mewakilinya atau apa yang mendudukinya. Segala zat-zat pembersih yang lainnya. Baik, kembali kepada kita. As-salitsah, kalimat ketiga. Afadha al-ma. Ifadatul ma ala syai', menuangkan air atas sesuatu, adalah ifraghuhu alaihi wa isalatuhu fawqahu. Yang namanya ifadatul ma atas sesuatu adalah ifraghuhu, dituangkan atasnya.
Atau isalatuhu, dialirkan. Fauqahu, di atasnya. Dialirkan di atasnya. Yang keempat, falam yuridha. Hati-hati. Lihat dhabtul kalimahnya. Lihat harakatnya. Yang disahihkan dan dirajihkan oleh asy-syarih. Sebab ada orang yang memberikan dhabat-dhabat lain. Harakat-harakat lain yang maknanya berubah jauh. Falam yuridha, didommahkan dia, dikasrahkan di ra, dan disukunkan di dal. Yang tulisannya iskal pakai lam salah, harusnya nun. Wa iskanid dal. Seperti yang cetakan saya pakai lam, keliru. As-sahih bin nun. Wa kasri ra wa iskan ad-dal, dan disukunkan dalnya. Falam yuridha. Minal iradah, dari kata iradah. Bukan dari kata rad. Apa kalau radda yaruddu? Falam yaruddaha. Tidak menolaknya. Jadi terima berarti. Kalau tidak menolaknya berarti kan diterima. Falam yaruddaha. Dan itu salah. Dari mana kok tahu? Falam yuridha. Pertama dari yang mendengar, dari yang mendengar, dari yang mendengar. Sahabat mendengar. Maka mengajarkan. Falam yuridha. Tabi'in mendengar dari sahabat yuridha. Sampaikan bahwa dhabatnya yuridha. Tabi'in menyampaikan pada tabi'in. Ingat, bukan yarudda. Walam yuridha. Sehingga mereka semua paham dengan sima. Itu satu. Yang kedua, minal qarinah. Dari qarinah. Apa qarinahnya? Qarinahnya kalimat berikutnya. Faja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Maka beliau mulailah menghilangkan air dengan tangannya. Nah, kalau anduknya diterima, ya nggak perlu pakai yanfudul ma biyadi, kan begitu. Ya. Itu qarinahnya, tanda bahwa yang dimaksud bukan falam yaruddaha, tapi maknanya falam yuridha. Baik, walhamdulillah. Berarti bukan falam yaruddaha kama ghalata ba'duhum, sebagaimana kesalahan sebagian ulama. Sebagaimana kesalahan sebagian yang lain. Itu tidak benar. Yang benar, falam yuridha. Didomahkan dia, dikasrahkan di ra, dan disukunkan di dal. Fawaidul hadis. Ma yukhad min hadzal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Minha ma qad sabaq. Di antaranya apa yang sudah lewat. Mana yang sudah lewat? Sebagian faidah, sebagian fawaid sama dengan faidah hadis sebelumnya. Yang sudah kita baca tadi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa faedahnya dari hadis Aisyah? Disebutkan beberapa faedah. Masyru'iyatul ghusl minal janabah sama. Mandi yang sempurna adalah mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti itu juga sama. Kemudian kalimat kana idza ghtasala yadullu ala tikrar, masuk enggak? Sama enggak? Hah? Tidak sama. Karena di sini tidak disebutkan kana idza ghtasala. Dalam hadis Maimunah tidak ada. Berarti faedah itu berbeda. Apalagi jawazun nazar. Karena mandi bersama tidak mungkin tidak terlihat. Mesti akan terlihat. Dan tidak ada dalil kalau mereka mandi dalam keadaan berpakaian. Sebagaimana disebutkan secara umum bahwa mereka mandi dalam keadaan membuka pakaiannya. Taqdim ghusl a'dha'il wudu sama juga. Hadis Aisyah, hadis Maimunah, faedahnya sama. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, hadzal hadis nahwal hadis sabiq. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Wa fihi fawaid najmaluha fi ma yali. Maka kita sebutkan faedah-faedah yang selain yang sudah disebutkan. Faedah-faedah yang selain yang sudah disebutkan. Yang pertama, al-hadisul awal dzakara fihi ghasla yadayhi mujmalan. Pertama kita dapati, hadis yang pertama, hadis Aisyah,
Disebutkan mencuci kedua tangannya secara mujmal, secara global. Sudah kalian tahu apa makna mujmal kan? Dalam usul fiqih. Ma huwal mujmal? Apa yang ubhima minhu syai' min naw'iyatihi au sifatihi au adadihi au miqdarih. Apa yang masih tersamar, ta'yinnya atau sifatnya atau ukurannya, itu dikatakan mujmal. Maka tadi ketika berbicara tentang mencuci kedua tangannya mujmal, bagaimana cara mencucinya? Apakah masuknya dimasukkan ke bejana atau apa? Di mana mujmalnya? Fi ta'yinihi au sifatihi au miqdarih. Sifatihi. Sifatnya bagaimana? Dalam hadis Aisyah, faghasala yadayhi thalatha marratin. Titik. Tetapi dalam hadis Maimunah disebutkan fa'akfa'a ala biyaminihi ala yasarih. Tangan kanannya menuangkan air ke tangan kirinya. Dan disebutkan pula bilangannya. Ghasalahuma marrataini aw thalathan. Miqdarnya, jumlahnya. Dalam hadis Aisyah tidak disebutkan bilangannya. Iqtasala minal janabati ghasala yadayhi. Titik. Berapa kali? Juga enggak disebut. Berarti mujmal min aynahiyah. Mujmal dari berapa sisi? Dari dua sisi. Dari sisi kaifiyahnya, apakah memasukkan tangannya atau menuangkan ke tangannya. Ternyata dalam hadis Maimunah dirincikan, ada tafsil. Ini mujmal, ini mufassar atau mujmal mubayyan, dijelaskan bahwa dituangkan. Yang kedua miqdarnya, di situ enggak disebutkan berapa kali. Sedangkan dalam hadis Maimunah thalatha marrat atau marratain atau thalathan. Yang kedua, fi hadzal hadis annahu ba'da ghusl al-yadaini ghasla farjihi thumma masaha yadayhi bil ard. Dalam hadis ini disebutkan setelah mencuci kedua tangan mencuci kemaluannya, farjinya. Thumma masaha yadayhi bil ard. Kemudian mengusap tanah 2 kali atau 3 kali atau dinding. Wa qad dzakara al-ulama'u annahu yu'fa an baqiyatir raihah ba'da dalkiha bil ardi aw ghasliha bi madharin akhar. Kata para ulama, dimaafkan sisa baunya kalau aturannya sudah dikerjakan. Kalau sudah dicuci, sudah digosok dengan tanah atau bi madharin akhar, atau dengan pembersih-pembersih lain. Pembersih-pembersih lain bisa sabun, bisa lainnya. Kalau masih ada sisa baunya, maka itu ma'fu, dimaafkan. Yang ketiga, yata'ayyan an yanwi bi ghasli farjihi ibtida' al-janabah li'alla yahtaj ila ghaslihi marratan ukhra. Yata'ayyan, sudah tertentu untuk meniatkan mencuci kemaluannya di awal mandi janabah, agar jangan memerlukan nantinya ila ghaslihi marratan ukhra, untuk mencucinya di waktu lain atau untuk mengulangi mandinya. Ketika orang mandi, kemudian setelah selesai mandi masih ada sisanya meleleh dan masih ada kotorannya, sebagian ulama menyatakan mandi lagi. Makanya di awal cuci farji, cuci dengan pembersih, dipijit dan sebagainya, selesai baru kemudian niatkan untuk mandi janabah, atau niatkan dari awal ketika akan mandi janabah. Wa hadzal hadis, mana tadi? Yang keempat, fil hadisil awal, dalam hadis yang pertama disebutkan bahwasanya beliau berwudu dengan wudu untuk salat. Berarti konsekuensinya
seluruh anggota wudu termasuk dua kaki. Iya kan? Karena kalimatnya tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Berwudu dengan wudu untuk salat. Berarti ya'um. Sekarang kita bahas tentang am dan khas. Berarti ya'um. Umum kepada seluruh anggota wudu termasuk kakinya. Sedangkan dalam hadis Maimunah kakinya dibelakangkan. Apakah bertentangan? Bukan bertentangan. Kita katakan yang ini am wa khassasahu hadis Maimunah. Ini bahasanya umum, tetapi ada yang dikhususkan. Berarti apa kata Aisyah? Benar kecuali kaki, kan begitu. Maka kita katakan tawadda'a wudu'ahu lis-shalah illa ar-rijlain. Annahu ghassala rijlaihi ba'da ghasl al-jasad, karena dalam hadis Maimunah fi hadzal hadis sarraha annahu ghassala rijlaihi ba'da ghasl al-jasad, bahwa beliau mencuci kedua kakinya setelah mencuci badan. Wala'allal ahsan ma yajma' bainahuma an yuqal. Yang paling baik untuk mengumpulkan dua hadis ini, menjamak dua hadis ini adalah dengan kalimat idza tawadda'a fi hadis Maimunah wudu'an kamilan walakinnahu ghassala rijlaihi marratan tsaniyah ba'da ghasl al-jasad. Wudu dengan sempurna sampai kakinya juga, tapi terakhir cuci kaki lagi, tidak apa-apa. Itu menjamak yang lebih afdal. Karena mencuci dua kali tidak apa-apa, tidak ada larangan. Ini dikatakan al-ahsan, untuk yang terbaik dalam mengumpulkan dua hadis, bahwa dia berwudu dengan wudu yang sempurna seperti hadis Aisyah. Walakinnahu ghassala rijlaihi marratan tsaniyah, tapi mencuci kaki lagi yang kedua kali ketika selesai sempurna mandi janabah. Ba'da ghaslil jasadi fi makanin akhar likaunil makan al-mughtasal fihi mutalawwisan, karena tempat yang tadi dipakai mandi sudah kotor, sudah berlumpur. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.